Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya Heru Nurwanto, penyuluh pertanian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan tentang deteksi birahi pada sapi potong. Hal ini penting kita sampaikan karena kita tahu bahwa sapi-sapi kita akan bunting itu jika menunjukkan gejala birahi dan selanjutnya dilakukan inseminasi buatan oleh petugas IB atau petugas kawin sontek. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan IB ini banyak sekali sebenarnya. Namun hal ini kita hanya akan membatasi bahwa kita sebagai petani ini sangat menentukan juga keberhasilan IB, di mana kita sebagai petani harus betul-betul menjaga sapi kita agar BCS atau body condition scoringnya itu 2,5 sampai 3,5. Kemudian juga dengan pakan, minum, kebersihan kandang, menjaga kesehatannya sehingga betul-betul kita bisa menjaga status reproduksinya. Kurang lebih sapi yang sehat seperti yang tersampaikan dalam slide ini. Tanda-tanda sapi betina yang birahi itu antara lain yang pertama adalah 3A, abang abu anget, di mana vulvanya atau padonannya itu berwarna abang, merah, kemudian bengkak, dan kalau kita sentuh dengan tangan itu akan menunjukkan gejala hangat. Kemudian 2B yaitu bengak-bengok atau melenguh-lenguh. Kemudian yang ketiga itu 2C, celingkrak-celingkrik atau menaiki temannya. Yang kemudian selanjutnya biasanya juga menunjukkan gelisah, sering kencing, dan nafsu makannya turun. Jika sapi-sapi kita menunjukkan gejala-gejala tersebut, kemungkinan besar bisa dipastikan sapi-sapi kita itu dalam kondisi sedang B. Kemudian jika sapi kita menunjukkan gejala birahi, waktu yang tepat untuk inseminasi kapan? Nah, dalam slide ini kita sampaikan bahwa ketika sapi kita menunjukkan gejala birahi, maka jika kita meng-IB 0 sampai 6 jam setelah menunjukkan gejala birahi, maka itu terlalu cepat. Jika 6 sampai 9 jam baik, jika 9 sampai 24 jam itulah yang terbaik. Namun jika lebih dari 24 jam, itu tingkat keberhasilannya akan semakin turun, bahkan akan menjadi 0 ketika di 29 jam setelah dilakukan terjadi proses birahi. Kadang tani yang kami hormati, ini sangat penting kami sampaikan, sehingga kalau sapi-sapi kita itu birahi, menunjukkan gejala birahi pada malam hari, katakanlah jam 12, maka itu jam 12 siang itu adalah titik yang paling terbagus untuk dilakukan inseminasi buatan, kurang lebih sampai jam 3 sore. Jika jam 12 siang bagaimana Pak Heru? Nah, berarti ya di malam harinya itu adalah titik terbaik untuk dilakukan inseminasi buatan. Artinya jika di 9 sampai 24 jam setelah menunjukkan gejala birahi, ini adalah waktu terbaik kita meng-IB sehingga persentase terjadinya konsepsi atau fertilisasi ini besar. Kadang tani yang saya hormati, bagaimana kita mendeteksi birahi? Nah, dengan cara jempol dan telunjuk kita itu menempel ke vulva, ke padonan, kemudian kita buka, kita tarik ke kanan dan ke kiri sehingga dia membuka dan menunjukkan warna merah di vulvanya itu di bagian dalamnya. Kemudian jika permukaannya merah, ada guratan pembuluh darah, kemudian ada lendir dan rasanya hangat, berarti itu bisa dimungkinkan dia sedang terjadi birahi. Jika sudah birahi, maka kita harus segera memanggil petugas inseminasi buatan dan kita harus betul-betul terbuka, kita harus betul-betul jujur kepada petugas inseminator agar beliau bisa dengan tepat kapan harus melakukan inseminasi buatan. Sekali lagi, kita harus betul-betul menyampaikan ini sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Nah, apa peran dan fungsi deteksi birahi setelah dilakukan inseminasi buatan? Kadang tani semuanya setelah di IB ini juga harus terus memperhatikan, mengamati sapinya
sampai kurang lebih 42 hari. Nah, tapi titik fokusnya kita adalah di 0 sampai 24 hari. Ini harus kita betul-betul perhatikan. Kemudian sampai 24 hari ke atas juga tetap harus diperhatikan. Nah, kenapa harus kita perhatikan? Karena di saat setelah sapi kita di IB ini, jika menunjukkan gejala birahi kembali, berarti kita gagal. Artinya proses IB gagal, tidak akan terjadi kebuntingan lagi. Namun jika setelah di IB dan sampai dengan 42 hari ini tidak menunjukkan gejala birahi, berarti sapi kita berhasil. Nanti akan tumbuh di dalamnya, di dalam tubuh sapi itu akan ada pedetnya dan keluar melahirkan. Kemudian ini penting saya sampaikan, ketika kebuntingan ketika setelah di IB 0 sampai 18 hari dan atau 24 hari sampai dengan selanjutnya 42 hari itu kok menunjukkan gejala birahi kembali, berarti sapi-sapi kita itu yang ada masalah. Artinya sapi kita menunjukkan gejala birahi kembali itu karena faktor sapinya yang sedang tidak sehat atau sedang tidak birahi. Namun jika kembali birahi pada hari ke-18 sampai dengan hari ke-24, berarti di sini faktornya adalah dari tenaga inseminator atau kualitas semen yang digunakan itu kurang baik, sehingga kita perlu ganti inseminator. Kadang tani semuanya yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Jika kadang tani semuanya masih ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di 081 328 823 444, Penyuluh Pertanian BPTP Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.